Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah praktikum audit yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nur Afifah, dan teman-teman saya, dan Dini Diomega, Faris Alta Pratama, Cikal Mahardika Haryadi, Khairi Syauki Fahrusi, Nurlelati, Sabila Putri Vinora, dan Sabrina Lusita Siswadi akan membahas mengenai kasus audit dari PT Sugus. Kita akan membahas mengenai modul 1, mengenai perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire. Di modul 1 ini kita akan membuat kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, surat perikatan, dan rencana pemeriksaan. Sebelum mengerjakan KKP, sebelumnya di sini ada informasi terkait dengan perusahaan. Di antaranya adalah, pertama, pada tanggal 13 Desember 2018, Lita telah menyelesaikan ICQ. Yang kedua, pada tanggal 28 Agustus 2018, Anda mendapatkan laporan keuangan PT Sugus 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAPS Tris dan rekan. Yang ketiga, pada tanggal 19 Desember 2018, Anda mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya, Anda mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi, yaitu Saudari Olivia. Yang keempat, pada tanggal 5 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil, serta surat berharga. Yang kelima, pada tanggal 1 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya. Yang keenam, pada tanggal 14 Januari 2019, Anda melakukan konfirmasi untuk piutang dan utang usaha. Konfirmasi dari kedua piutang usaha pada 1 Februari 2019 bersamaan dengan konfirmasi bank, investasi, dan utang sewa pembiayaan. Yang ketujuh, pada tanggal 18 Januari 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur akuntansi dari PT Sugus dari buku 1 halaman 21. Yang pertama ada dasar akuntansi. Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan aktual, artinya setiap transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi dalam perusahaan akan dicatat pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur akuntansi. Posting pada buku besar dilakukan secara bulanan oleh pemegang buku besar berdasarkan bukti jurnal voucher yang dijurnal secara komputerisasi setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, penerimaan kas atau bank. Sumber penerimaan kas atau bank terutama berasal dari hasil penjualan tunai serta penagihan piutang dagang. Setiap penerimaan uang wajib disertakan bukti penerimaan kas receipt voucher. Pengeluaran kas atau bank, pengeluaran uang dari perusahaan harus dilakukan dengan kas kecil, kas besar, atau cek atau giro dengan syarat tertentu. Setiap pengeluaran kas wajib dibuatkan bukti pengeluaran kas, disbursement, voucher, dan distempel lunas. Yang kelima, pembelian. Setiap pembelian harus memenuhi prosedur dan didukung bukti transaksi pembelian. Transaksi pembelian oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB, destination point. Pengakuan dicatat berdasarkan penerimaan bahan baku. Dan keenam, penjualan. Setiap penjualan kredit harus mendapat persetujuan kredit dari Bapak Daniel dan pengiriman harus tepat waktu serta dibuat faktur jalan, penjualan, dan pajak. Yang terakhir adalah kas kecil. Kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Jika kas kecil sudah minim, Rp 500.000 harus diisi kembali dari kas besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada kas besar. Voucher untuk pengeluaran kas itu 1 juta sampai dengan 5 juta harus persetujuan dari Patricia dan kepala bagian. Jika 5 juta sampai 20 juta harus mendapat persetujuan dari Patricia, kepala bagian, dan Bapak Daniel. Yang 9 ada bank. Tiap di bulan dibuat rekonsiliasi bank oleh bagian akuntansi dan diperiksa oleh saudari Patricia. Yang 10 ada piutang usaha. Piutang usaha dihitung berdasarkan saldo terakhir dan perusahaan tidak melakukan percadangan piutang tertagih. Yang 11 ada persediaan. Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan ditentukan dengan metode FIFO dan dicatat dengan metode persediaan perpetual.
Yang terakhir ada aset tetap. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan di nilai bukunya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, untuk selanjutnya di sini sebelumnya kita sudah menyelesaikan kuesioner pengandalan internal. Dari kesimpulan ICQ PT Sugus ini, kesimpulannya bahwa pengandalan internal PT Sugus sudah cukup baik. Next. Next, Pak. Selanjutnya, untuk di sini ada instruksi. Yang pertama, data yang terkait dengan pemeriksaan. Yang A, Prajalila, bagian 1, instruksi pada instruksi umum dan persiapan pada buku 1 halaman 1. Bagian 2, berkas permanen buku 1 halaman 17. Dan bagian 4, kertas kerja tahun lalu. Selanjutnya, untuk B, isilah kolom perkalian tanggal 31 Desember 2018 pada kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Untuk selanjutnya yang C itu untuk kolom pare akan diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Selanjutnya yang kedua ada prosedur analitis. Dewan Standar Auditing atau Auditing Standard Board atau ASB menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini itu berguna sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Buatlah kertas kerja prosedur penelaahan analitis neraca atau laporan posisi keuangan ARP 1.1 dan ARP 1.2 dan laporan laba rugi ARP 1.3 berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Nah, selanjutnya itu ada surat perikatan di buku 2 halaman 9. Surat penugasan perikatan atau engagement letter adalah dokumen yang penting antara klien dengan kantor akuntansi publik atau KP. Sewaktu memeriksa kertas kerja pemeriksa PT Sugus setelah Lita mengundurkan diri, ternyata ditemukan bahwa KP belum mendapatkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun buku 2018. KP Krisanti dan rekan menginginkan agar surat perikatan sudah harus dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Karena itu, Anda diminta untuk mempersiapkan surat peringatan untuk pemeriksaan tahun berjalan PT Sugus. Buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2018 ditunjukkan kepada Ibu Diestri sebagai Direktur Utama PT Sugus. Tanggal surat tersebut adalah 28 Desember 2018 dan ditandatangani oleh KAP Krisanti dan rekan. Surat tersebut juga disetujui oleh Ibu Diestri dengan menandatanganinya. Selanjutnya yang keempat, rencana pemeriksaan. Itu ada di buku 2 halaman 10. Buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2018, di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar Rp70.000.000, ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Tim auditor terdiri dari partner Krisanti, manajer Dimjati, supervisor Linda, senior kami, dan junior Wijaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kertas kerja neraca. Di sini tuh WPRF-nya itu didapati di buku halaman 3-4 dan halaman 9 dan 11. Nah, terus di sini per auditnya itu sudah ada di halaman 13.
itu kita cuma tinggal masukin aja di neracanya, di bagian aset lancar. Per audit itu ada 67.690.350. Nah, di sini investasi jangka pendeknya itu merupakan gabungan dari deposito berjangka dan investasi pada saham. Jadi di sini tuh investasi jangka pendeknya itu ada 1.450.000.000 ditambah dengan 265. Nah, hasilnya itu ada 1.715.000. Sisanya kita hanya menginput yang ada di buku halaman 13. Hanya kita cocok-cocokin saja angkanya. Dan di sini tuh ada pare. Nah, pare ini kita dikosongin aja. Soalnya di pengisiannya untuk di pare ini ada di modul selanjutnya. Lalu dibuat olehnya ini ada di halaman 42 oleh Wijaya. Nah, diperiksa olehnya itu adalah nama kita sendiri. Lalu tanggal pembuatannya itu ada di halaman 3 buku 1 di nomor 3, dan tanggal diperiksanya ada di halaman 43 di nomor 4. Selanjutnya, di sini sama seperti tadi kertas kerja neraca, kita hanya menginput yang ada di buku saja di halaman 13 tadi di bagian neraca. Kalau ini kan sekarang ini kewajiban. Sama seperti tadi yang di aset lancar, kita hanya menginput di bagian per klien. Di per auditnya sudah ada, jadi kita hanya menginput di per klien, ikutin yang ada di buku saja. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ini ada kertas kerja laba rugi A.3.1. Untuk WPRF-nya ini ada di buku 1 halaman 11, penjualan neto yaitu PL1, beban pokok penjualan PL2, dan beban usaha PL3. Nah, ini untuk per klien dan per auditnya itu tinggal masukin angka aja dari buku 1 halaman 14. Di sini untuk ininya tinggal penjualan sama beban pokok penjualan dikurang, jadi hasilnya segini, lalu ke bawah terus, kayak gini, terus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian, dibuat pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya di sini ada saldo awal tahun per audit pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.661.040.864. Itu bisa didapat di laporan saldo laba PT Sugus buku 1 halaman 14. Lalu untuk saldo awal tahun per klien pada tanggal 31 Desember 2018 didapat Rp3.219.772.334 yang didapat juga dari laporan saldo laba PT Sugus buku 1 halaman 14. Lalu di sini ada laba tahun berjalan per audit sebesar Rp1.458.731.470 itu didapat pada buku 1 halaman 14. Sama juga dengan laba tahun berjalan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 itu terdapat Rp3.455.152.644 yang terdapat pada buku 1 halaman 14. Nah, di sini ada saldo akhir tahun per audit 31 Desember 2017 yang didapat Rp3.219.772.334 itu didapatnya dari saldo awal tahun 2017 ditambah laba tahun berjalan 2017 sehingga mendapatkan hasilnya segini.
Nah, kalau untuk saldo akhir tahun per klien pada tanggal 31 Desember 2018 didapatnya dari saldo awal tahun 2018 ditambah laba tahun berjalan 2018 yang akan menghasilkan 6.674.928.978 rupiah. Nah, ini dibuatnya oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita membuat instruksi 2 atau ARP 1.1 yaitu pembuatan kertas kerja prosedur penelaah analisis neraca yang di bagian aset. Nah, yang pertama itu kita mengisi WPRF. Salah satu contohnya itu ada akun kas dan setara kas. Di sini WPRF-nya itu C. Ini kita dapati dari buku 1 halaman 4, yaitu kemudian untuk mengisi akun-akun selanjutnya, kita juga bisa mengisi informasinya itu di buku 1 halaman 4. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengisi saldo untuk per audit 31 Desember 2017. Contohnya itu ada akun kas dan setara kas sebesar Rp67.609.350. Itu kita bisa dapat di buku 1 halaman 13. Di situ terdapat pelaporan neraca per 31 Desember 2018 dan 2017. Sama juga untuk per klien 31 Desember 2018-nya, kita tinggal masukin aja yang di bagian tahun 2018-nya. Nah, untuk akun investasi jangka pendek, itu merupakan penjumlahan antara deposito jangka deposito berjangka dengan investasi per saham, yaitu sebesar 1,2 M dan per klien 1,715.000 rupiah. Nah, kemudian kita mengisi kolom naik turun saldo, yaitu yang pertama di sini saya akan mencontohkan akun kas dan setara kas. Itu kita menghitungnya itu dengan membandingkan antara saldo per klien 31 Desember 2017 dengan saldo per klien 31 Desember 2018. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan yang ditandai dengan kita menambahkan tanda kurung buka. Kemudian untuk mengisi akun-akun selanjutnya sama seperti itu hitungannya. Kemudian kita mengisi bagian kolom persentase naik turun neraca. Nah, ini angka ini kita dapati dengan saldo naik turun sebesar minus 20.250.026 rupiah, itu kita bagi dengan saldo per audit 31 Desember 2017, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka hasil untuk akun kas dan setara kas itu sebesar minus 29,85%. Dan juga kita jangan lupa untuk memasukkan tanda tick mark seperti yang ada di bawah total aset lancar itu sebesar 11.678.784.678.000 rupiah. Kemudian juga jangan lupa kita memasukkan bagian kolom di bawah yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019. Dan selanjutnya masih di prosedur analisis neraca, yaitu kertas kerja ARP 1.2 bagian kewajiban. Yang pertama, untuk WPRF ini didapat dari buku 1 halaman 11, dan untuk contoh pertama itu ada pinjaman bank dan serukan. Dan untuk saldo per audit dan per klien ini bisa dilihat dari buku 1 halaman 13. Saldo per audit sebesar 200 juta rupiah dan saldo per klien sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya, untuk saldo naik turun ini sama seperti sebelumnya, kita membandingkan saldo per klien dan saldo per audit. Jadi saldo per klien sebesar 200 juta rupiah dan saldo per audit sebesar 200 juta rupiah. Jadi untuk saldo naik turun ini tidak ada perubahan naik atau turun, maka sama dengan 0.
Lalu untuk saldo persentasenya itu didapat dari saldo naik turun dibagi saldo per audit dan dikali 100. Jadi saldo naik turun sebesar Rp0 dikali saldo per audit sebesar Rp200 dikali 100 sama dengan 0. Lalu selanjutnya di sini perhitungannya sama seperti sebelumnya. Dan untuk dibuatnya itu kita isi Wijaya dan diperiksa oleh nama kalian. Tanggal dibuat yaitu tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal diperiksa 12 Maret 2019. Periode 12 Desember 2018. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instruksi 2 RP1.3. Nah, untuk tampilannya ini sendiri, untuk keterangan dan peraudit serta perklien, untuk di kolomnya itu, kita langsung ikutin aja pada buku 2 halaman 8, lalu disesuaikan. Nah, untuk WPREF ini, atau singkatan dari Working Paper Referensi, itu tuh singkatan-singkatannya ini dapat dari buku 1 halaman 4. PL1 itu seperti penjualan, PL2 itu beban pokok penjualan, PL3 itu beban operasional, PL4 itu penghasilan dan beban lainnya. Nah, untuk kolom perkelahian 2018 dan 2017 ini, kalian bisa lihat dari buku 1 halaman 14, langsung disesuaikan aja. Nah, untuk kalau misalnya bisa dilihat, di sini tuh ada tanda petik ke atas, atau yang biasa disebut verified, itu tuh gunanya untuk menjumlahkan dan mengurangkan secara vertikal. Oke, lanjut aja. Setelah itu di sini kita langsung cari laba bruto. Laba brutonya itu tuh diperoleh dari penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan. Jadi contohnya itu seperti yang di kolom perkelahian ada 42.356.834.000 dikurang 33.216.197.959 itu hasilnya di laba bruto itu hasil dari pengurangan di atas, yaitu 9.370.636.041. Nah, setelah itu kita ke laba usaha. Untuk laba usaha itu kita dapat dari laba bruto dikurang dengan beban usaha. Kalau beban lain-lain neto itu dapat dari laba rugi aset tetap dikurang beban bunga dihitung. Jadi, kalau misalnya beban lain-lainnya ini yang neto, itu tuh dari laba rugi aset tetap sampai beban bunga, itu tuh kita hitung. Contohnya kayak misalnya di perkelahian itu di kolomnya ada tanda dalam kurung 2.500.000. Nah, itu tuh dijumlahin sama dikurangin sama 120.500.600. Terus dikurangin sama 9.696.765, lalu ditambahkan beban bunga yaitu 2.101.607.415. Nah, hasilnya itu beban lain-lain neto yaitu 2.209.911.250. Nah, kita langsung ke laba sebelum pajak. Di sini itu dapatnya dari laba usaha dikurang beban lain-lain neto. Setelah itu, kalau laba bersih itu dapatnya itu dari laba sebelum pajak dikurang beban pajak penghasilan. Nah, setelah itu kita langsung ke poin rupiah atau kenaikan atau penurunan ada di kolom sebelah kanan. Di situ tuh kalau kenaikan kita tuh bisa ngelihatnya itu dari 2017 ke 2018 itu angkanya bertambah. Contohnya kita bisa lihat dari per audit 2017 sama 2018 yang per klien, itu dari 30 miliar sampai ke 42 miliar, itu kan tandanya bertambah. Nah, untuk kolom presentasinya itu tuh dari berapa persen kenaikan dan penurunannya. Cara menghitung presentasinya itu adalah kenaikan atau penurunannya dibagi per audit 2017, habis itu dikali 100%. Nah, untuk yang dibuat oleh Wijaya, itu tuh dapatnya dari keterangan di buku, yaitu buku 1 halaman 2, dia itu keterangannya dibantu oleh junior, sedangkan junior itu terteranya itu Wijaya. Dan pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksanya oleh nama kalian, tanggalnya itu 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya di sini itu
Soal ini tuh ada di buku 1 halaman 43 dari nomor 3. Nah, untuk yang bertanda merah ini, itu adalah kata kunci yang akan digunakan sebagai data-data yang dimasukkan ke dalam titik-titik yang ada di kertas kerja pada buku 2. Nah, selanjutnya itu kita akan buka buku 2 halaman 9. Nah, lalu kita akan susun tuh bagaimana cara menyusun surat penugasan perikatan atau surat perikatan proposal audit. Nah, di buku di halaman 9 itu kan ada titik-titiknya. Nah, kalau di sini itu udah saya tandain sama tanda merah. Nah, lalu di sini saya akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk nomor sendiri itu kita isi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, di sini tuh kan ada nomor dan yang paling belakang itu adalah tahun. Nah, untuk nomor sendiri itu kita bisa tulis nih sesuai dengan tanggal yaitu 28 Desember 2018 yang ada di soal. Terus untuk di sini kan ada Romawi. Nah, Romawinya itu untuk bulan Desember. Nah, untuk ini 2018 itu untuk tahunnya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada kepada yang terhormat. Nah, di sini tuh kita tulis seperti ini. Yang pertama itu ada Ibu Diestri, terus ada Direktur Utama dan ada PT Subus. Selanjutnya itu juga di sini tuh kan ada Jakarta 28 Desember. Nah, maksudnya itu ini tuh adalah tanggal surat yang ada di soal. Nah, selanjutnya itu oh ya, selanjutnya itu untuk tahunnya itu tahun 2018. Terus, next. Nah, untuk yang di poin 3 ini kan ada audit fee ya. Nah, kita tulisnya itu 70 juta. Nah, jangan lupa nih nominal angka sama terjemahan angkanya itu harus sama. Terus untuk RP-nya itu sama angka nggak usah dispasi. Nah, selanjutnya ini kan ada lagi nih yang pengirimannya dari siapa. Nah, pengirimannya itu dari Krisanti dan rekan. Terus di bawahnya ini itu pakai tanda tangannya Krisanti sama nama terangnya. Nah, terus itu di bawahnya itu ada akuntan sama nomor identifikasi Krisanti. Terus kan di soal itu tadi ditulis ada disetujui oleh Diestri sebagai Direktur PT Subus. Nah, lalu di bawahnya ini ada tanda tangannya Diestri dan ada tanggal, lalu diisi sesuai dengan yang diminta pada soal yaitu 28 Desember 2018. Maaf, ini typo. Selanjutnya rencana pemeriksaan. Untuk rencana pemeriksaan ini dibuat berdasarkan lembar kerja yang ada di buku 2 halaman 10-16. Dan soalnya itu ada di buku 1 halaman 43 nomor 4. PT Subus rencana pemeriksaan tahun buku 2018. Untuk tahun 2018 ini terdapat di soal pada buku 1 halaman 43. Poin 1 umum. PT Subus didirikan berdasarkan Akta Notaris James SH nomor 30372 dan itu nama notarisnya adalah James. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 17. Di sana tertulis nama notarisnya. Selanjutnya, akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11462 HT0101 tahun 2011. Tanggal 28 April 2011 juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/2011 pada tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 2011. Satu paragraf ini ada di buku 1 untuk semua halamannya. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan perusahaan.
Perusahaan bergerak di bidang industri farmasi. Untuk industri farmasi ini diperoleh juga dari buku 1 halaman 17 pada poin sejarah di paragraf kedua. Alamat perusahaan Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Ini juga didapatkan dari buku 1 halaman 2. Selanjutnya, poin kedua itu susunan pengurus. Presiden Komisaris Bapak Emil PTS WAT, Komisaris Ibu Tati PT Tape, Ibu Melinda, dan Direktur Ibu Diestri. Selanjutnya poin nomor 3, ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah 2.220.000.000 rupiah yang terbagi atas 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 2.220.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.000 lembar saham. Dan 2.220.000 rupiah dengan komposisi PT SWAT 500 lembar saham, PT Tape 450 lembar saham, dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Ini dapat dilihat di tabel pada buku 1 halaman 17. Selanjutnya, poin keempat, kebijakan akuntansi. A. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. B. Piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisian piutang tertagih, tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tertagih. Kata tidak di sini bisa dilihat pada buku 1 halaman 23. C. Persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 23. D. Penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. E. Aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 23. F. Pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. G. Transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. H. Taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. I. Tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya, poin kelima, buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Selanjutnya, nomor 6 ini neraca komparatif. Untuk melihat neraca komparatifnya bisa dilihat di buku 2 halaman 12-13. Dan untuk melihat akun-akun beserta saldonya itu bisa dilihat dari buku 1 halaman 13. Next. Selanjutnya nomor 7, laporan laba rugi komprehensif. Komparatif.
Untuk melihat laporan laba rugi ini bisa dilihat di buku 2 halaman 14. Dan untuk melihat akun-akun beserta saldonya bisa dilihat dari buku 1 halaman 14. Poin nomor 8, masalah akuntansi. Pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam praktiknya, perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam penggunaan media tersebut yang berakibat pada terlambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer. Dalam hal ini, menerapkan program yang lebih mantap. Poin nomor 9, masalah perpajakan. Dalam pengelompokan beban, masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba, akuntansi, dan laba fiskal. Tahun sebelumnya, semua pajak yang terutang telah diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Poin nomor 10, masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh kantor akuntan publik Risanti dan rekan. Poin nomor 11, rencana kerja. Penempatan staf ini bisa dilihat buku 1 halaman 43 dengan partner Trisanti, manajer di Dimjati, supervisor Linda, senior itu kami, dan junior Wijaya. Poin nomor 12-nya jasa akuntan, pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Poin nomor 13, biaya pemeriksaan. 70 juta rupiah ditambah PPN dikurangi PPh pasal 23. Ini sesuai dengan yang ada di buku 1 halaman 43. Nomor 14, waktu. Pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Poin ini sesuai dengan yang ada di buku 1 halaman 43. Pemeriksaan stok fisik atau kas 1 Januari 2019 sampai dengan 18 Januari 2019. Dapat dilihat di buku 1 halaman 3 pada poin nomor 5 dan 7. Untuk evaluasi pengendalian internal 13 Desember 2018. Dapat dilihat di buku 1 halaman 2. Penyerahan laporan akuntan 25 Maret 2019. Dan pelaksanaan stock of name kita, kami, Rinto, Handi, dan Karsono. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.